Sama-sama komit kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Gini, ada etika-etika yang menghalangi beliau sebagai presiden untuk berbicara satu nama. Meskipun itu panggungnya bukan panggung dia sebagai presiden. Dia tahu bahwa relawan, kelompok yang berkumpul di Musra itu banyak aspirasi. Banyak aspirasi. Yang saya tangkap sih ketika beliau berbicara di Musra adalah ada di sebuah forum yang banyak pilihan-pilihannya, banyak opsi-opsi yang mereka bawa masing-masing. Yang saya tangkap beliau adalah ingin mengkonsolidasikan Bagi saya soal kemungkinan Prabowo dengan Ganjar mungkin ya, karena soal komposisi capres dan cawapres ini Bang, bukan lagi parameternya menggunakan survei atau suara publik, tapi ini murni selera elit. Kalau Prabowo Ganjar mau disandingkan, ini kan sebenarnya banyak semak belukar hutan rimba belantara yang harus dibabat Bang. Karena satu, dari segi elektabilitas misalnya, Ganjar itu kan di atas Prabowo, itu tentu tidak mudah untuk ngedrop ya Ganjar yang nomor 1 ke nomor 2. Kalau betul PDIP mengusung Ganjar, tentu tidak mudah bagi PDIP karena secara kepartaian kan lebih kuat dari Gerindra. Tapi ini sangat mungkin kalau Prabowo sudah oke dengan Megawati, Megawati juga oke dengan Jokowi, ketiga orang ini berkumpul dan memutuskan itu, saya kira selesai barang. Karena bagi saya kalau melihat dari jauh, salah satu kekuatan politik Ganjar itu ada pada Jokowi. Endorsement, dukungan secara tidak langsung yang diberikan ke Jokowi itulah menjadi kekuatan dan magnet Ganjar sampai saat ini. Jadi kalau abang bilang ini politik batin, ya sangat mungkin. Karena the end of the day-nya soal kongsi politik, tentang poros politik, tentang soal siapa capres dan cawapres bisa maju, ini elit lah yang bisa memutuskan Bang. Survei, suara publik ini hanya ornamen-ornamen yang sebenarnya hanya sebatas feedback, memberikan masukan, memberikan input. Tapi yang bisa mengeksekusi soal siapa yang bisa maju tentu Megawati, tentu Prabowo Subianto, dan di situ ada Jokowi sebagai presiden. Tidak bisa dilupakan. Kalau segitiga elit ini berkumpul, sudah main hati, ngerucut misalnya pada Prabowo dengan Ganjar, saya kira selesai. Sama-sama komit kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window ya, suatu jendela kebangkitan. Bonus demografi kita mulai tahun 25, kita punya waktu 13-14 tahun untuk kita bisa naik tingkat menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara industri yang kuat. Tapi yang bisa mengeksekusi soal siapa yang bisa maju tentu Megawati, tentu Prabowo Subianto, dan di situ ada Jokowi sebagai presiden. Tidak bisa dilupakan. Kalau segitiga elit ini berkumpul, sudah main hati, ngerucut misalnya pada Prabowo dengan Ganjar, saya kira selesai. Dan pasangan dua orang ini oke Bang, karena memiliki pemilih yang tidak saling beririsan. Prabowo selama ini lemah di basis-basis pemilihnya Jokowi. Ganjar bisa melengkapi itu juga. Misalnya di Jawa Timur Prabowo lemah, bisa dijawab oleh Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Misalnya Prabowo Subianto lemah di Jawa Tengah, bisa ditutup oleh Ganjar Pranowo. Iya kan? Sementara basis-basis Prabowo tetap solid di Sumatera, di Banten, di Jawa Barat, di Jakarta, dan seterusnya, di wilayah-wilayah yang selama ini kelompok-kelompok kritis, tetap itu bisa dirawat. Dan Prabowo, dia bisa menjadi pagar supaya kelompok-kelompok kritis anti Jokowi itu tidak semuanya ke Anies Baswedan. Jadi Prabowo ini bisa menjadi jangkar satu sisi kelompok kritis biar tidak semua ke Anies dan ke Nasdem, tapi pada saat yang bersamaan kelompok-kelompok kritis ini bisa diadaptasi dan semakin ditarik ke dalam. Karena Prabowo posisinya sebagai menhan dan pembantu Jokowi saat ini. Itu yang saya kira keuntungan Prabowo. Jadi dua jangkar Bang, jangkar keluar dan jangkar ke dalam. Makanya kalau berpasangan dengan Ganjar tentu saling melengkapi. Ini mutual interesting betul ya. Tapi sekali lagi itu menerabas semak belukar ketidakmungkinan itu
Apakah bisa dilakukan? Karena Ganjar dari survei, dari segi kepartaian misalnya dari PDI kan relatif dianggap lebih tinggi ya. Betul kata Abang, bagi Prabowo ini adalah the last battle. Mungkin ini adalah persembahan terbaik bagi Prabowo Subianto untuk 2024. Apalagi kalau saya membaca dari jauh, banyak sekali pendukung Prabowo Subianto itu yang cukup meyakini bahwa pernyataan Gus Dur beberapa waktu yang lalu, Prabowo akan menjadi presiden di sisa umurnya yang sudah mulai senior. Itu yang dipegang betul sepertinya Bang. Dan begitu banyak kejadian, omongan Gus Dur itu terwujud. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pidato Pak Jokowi, kalau bicara survei itu aspek kuantitatif dari seorang pemimpin, aspek jumlah, berapa persen sih disukai, berapa persen tidak disukai, kira-kira gitu. Nah, pidato Musra kemarin sebenarnya itu adalah sebuah era baru yang mau dikenakan oleh Pak Jokowi. Selain disukai secara kuantitatif lewat persentase, juga harus memahami persoalan secara kualitatif. Artinya bisa meneruskan apa yang kemudian sekarang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi tentu saja beliau ingin diteruskan apa yang menurut beliau baik, dan ingin pemimpin penggantinya juga melakukan apa yang belum sempat beliau lakukan. Sesuai dengan rencana beliau. Tapi juga beliau tahu bahwa ada tantangan lain di pemimpin ke depan yang nggak dia temui di periode dia, yang kemungkinan akan muncul tantangan maupun peluang. Peluang dia sebutkan, bonus demografi yang akan dinikmati oleh bangsa Indonesia tahun 2030-an. Dan itu hanya satu kali sebuah bangsa hanya menikmati itu. Artinya pemimpin Indonesia di 2024 sampai 2029 dan sampai 2009 sampai kemudian 2034 itu akan melewati satu periode emas, periode satu-satunya. Ini sama seperti seorang manusia sakit cacar, hanya sekali seumur hidup. Satu bangsa pun hanya sekali seumur hidup menikmati bonus demografi itu. Persoalannya, Livi, si potensi yang satu-satunya ini jika salah urus, dia benar-benar menjadi penyakit. Betul, dia akan menjadi ngebom diri sendiri. Ngebom diri sendiri, betul. Kemudian Ibu Mega ini dengan Prabowo bersahabat, mulai dari ayah-ayahnya juga bersahabat, ya kan? Berada dalam satu pemerintahan yang sama. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, bisa saja Prabowo meminta dia sebagai presiden, kemudian Ganjar sebagai wakil presiden. Itu satu alasan. Alasan kedua, Prabowo kan dari segi usia dia bilang sudah gak mungkin lagi 2029 untuk maju lagi sebagai presiden. Inilah tahap terakhir, waktu terakhir dia maju sebagai calon presiden. Kalau Ganjar itu kan masih banyak waktu.